sang kreator negeri Samba siap meluncurkan ledakan skill. Alano 5 bisa main lawan Dewa United, siap permalukan Dewa United di kandangnya. Apakah laga nanti akan jadi panggung kehancuran sang tuan rumah? Jangan berani berkedip, tonton berita lengkapnya sekarang juga. Macan Kemayoran mengaum perkasa. Persija Jakarta jadi tim dengan perolehan gol terbanyak hingga pekan ketiga Super League dan hanya kebobolan 1 gol. Mental juara kian terang membakar ibu kota. Inilah bukti kebangkitan sang raksasa ibu kota, membuat Jakmania menepuk dada dengan penuh kebanggaan. Saksikan cerita kejayaan yang tak terbantahkan hanya di sini. Detik-detik bursa transfer menegangkan. Waktu hampir habis dan belum dapat klub, Persija gerak cepat menampung Marcelino Ferdinand jadi tuntutanku. Usai pemain Persija U23 sibuk dipanggil timnas Indonesia, slot U23 kini terbuka untuk sang bintang. Apakah inilah momen paling dramatis sebelum jendela transfer resmi ditutup? Jangan biarkan cerita panas ini lewat begitu saja. Simak kabar lengkapnya sebelum terlambat. Eits, tunggu dulu. Sebelum kita bahas berita lengkapnya, pastikan kamu sudah subscribe, like, dan aktifkan notifikasi di channel Soccer Insight. Karena di sini berita bola terbaru selalu hidup setiap hari. Kabar mengenai Marcelino Ferdinand kembali menjadi sorotan besar di tengah hiruk-pikuk sepak bola Indonesia. Sang wonderkid yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi tumpuan timnas, ternyata dipastikan tidak akan bergabung dengan timnas U23 dalam agenda kualifikasi Piala Asia U23 2026. Keputusan ini bukan tanpa alasan, sebab tenaga Marcelino justru diprioritaskan untuk timnas senior yang akan menghadapi Lebanon pada 8 September mendatang. Situasi ini memunculkan banyak spekulasi dan perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Absennya Marcelino di level U23 jelas menjadi kerugian besar. Penggemar menilai timnas U23 kehilangan motor serangan kreatif yang biasanya hadir lewat visi bermain dan tusukan eksplosifnya. Namun di sisi lain, kepercayaan pelatih timnas senior menunjukkan betapa pentingnya peran Marcelino di level tertinggi. Ia dianggap sebagai salah satu senjata utama Indonesia dalam menantang tim kuat Asia. Di luar urusan tim nasional, isu lainnya tak kalah menarik adalah soal masa depan klubnya. Hingga kini, Marcelino Ferdinand masih belum memiliki kepastian klub baru setelah kontraknya berakhir di Eropa. Situasi ini membuat publik bertanya-tanya, sampai kapan Marcelino akan berstatus tanpa klub? Bagi pemain muda dengan kualitas dan popularitas sepertinya, tentu kondisi ini cukup riskan jika dibiarkan berlarut-larut. Spekulasi pun berkembang bahwa Persija Jakarta bisa menjadi pelabuhan potensial bagi sang playmaker. Klub ibu kota ini dikenal ambisius dalam membangun skuad bintang dan selalu menjadi magnet bagi pemain-pemain top lokal. Dengan dukungan supporter besar seperti Jakmania, Marcelino berpeluang menemukan panggung ideal untuk menjaga performa sekaligus mengembalikan ritme kompetitifnya. Meski demikian, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi baik dari pihak Marcelino maupun manajemen Persija. Semua masih sebatas wacana dan opini publik yang melihat kecocokan antara kebutuhan Persija dan situasi Marcelino. Yang jelas, status tanpa klub tidak boleh berlangsung terlalu lama bagi pemain dengan potensi emas sepertinya. Apalagi timnas Indonesia membutuhkan Marcelino dalam kondisi prima, baik secara fisik maupun mental untuk menghadapi agenda internasional yang padat. Narasi ini mengingatkan bahwa perjalanan karir seorang pemain muda penuh dengan tantangan. Marcelino harus segera menemukan rumah baru, entah di luar negeri atau kembali ke pangkuan Liga 1. Jika benar Persija siap menampung, maka itu bisa menjadi titik balik penting sekaligus hadiah besar bagi Jakmania yang selalu merindukan hadirnya talenta lokal kelas Wahid di lini tengah Macan Kemayoran. Kabar gembira datang dari kubu Persija Jakarta. Setelah absen akibat sanksi yang sempat membuat Jakmania gelisah, Alano kembali siap tempur. Pemain asal Brazil itu dipastikan sudah menyelesaikan masa hukumannya dan langsung diproyeksikan tampil melawan Dewa United FC pada pekan keempat Super League 2025-2026. Dunia maya pun ramai membicarakan kembalinya sang pemain dengan sebagian besar komentar bernada penuh harapan dan optimisme. Di lini serang Persija, Alano dikenal sebagai motor kreativitas sekaligus senjata kejutan. Sanksi yang membuatnya harus menepi sementara sempat dirasakan sebagai kehilangan besar, terutama di tengah awal musim ketika Macan Kemayoran butuh kedalaman skuad. Namun kini dengan statusnya yang kembali bersih, kehadiran Alano disebut-sebut sebagai amunisi baru yang bisa menambah daya ledah tim asuhan Mauricio Souza.
Jagat media sosial langsung dipenuhi komentar Jakmania begitu kabar ini diumumkan. Di Instagram resmi klub, puluhan ribu dukungan mengalir. Welcome back, Alano, hingga saatnya balas dendam dengan aksi spektakuler. Banyak pula yang meyakini kembalinya Alano akan memperkuat chemistry di lini depan bersama Bruno Tubarão dan Gustavo Franca. Ada warganet yang menulis di Twitter, sanksi selesai, waktunya Alano mengaum bersama macan Kemayoran. Secara teknis, kembalinya Alano bisa memberikan variasi serangan. Ia punya kecepatan menusuk dari sisi sayap, kemampuan dribble yang menipu, serta insting gol yang seringkali menentukan. Mauricio Sousa sendiri disebut-sebut sudah menyiapkan skema khusus untuk mengakomodasi kehadirannya, mengingat lawan yang akan dihadapi adalah Dewa United, tim yang juga tampil mengejutkan di awal musim. Pertandingan pekan keempat ini pun mendapat sorotan lebih besar. Banyak netizen menyebut laga tersebut sebagai panggung pembuktian Alano, di mana ia ditunggu untuk menghapus dahaga setelah sempat absen. Ada yang bahkan menulis dengan nada hiperbola. Kembalinya Alano adalah ibarat datangnya badai dan Dewa United harus siap diterjang. Dengan atmosfer yang semakin panas, jelas bahwa laga Persija kontra Dewa United tak hanya soal 3 poin. Ini tentang bagaimana seorang pemain yang sempat terhenti perjalanannya, kini kembali dengan motivasi berlipat. Alano bukan sekadar kembali ke lapangan, ia datang membawa misi, membayar kepercayaan klub, pelatih, dan Jakmania. Dunia maya pun menanti, apakah comeback ini akan menjadi kisah gemilang yang dikenang sepanjang musim. Jakarta kembali menyalakan obor kebanggaan. Hingga pekan ketiga Super League 2025-2026, Persija Jakarta tampil bagaikan raksasa yang bangkit dari tidur panjangnya. Catatan 8 gol yang sudah mereka lesakan ke gawang lawan bukan sekadar angka, melainkan deklarasi lantang. Macan Kemayoran sudah kembali mengaum. Di lini serang, Persija tampak seperti badai yang tak bisa dibendung, menerjang siapapun yang berani menghadang. 8 gol dalam 3 laga menjadikan Persija tim paling buas di kompetisi sejauh ini. Di dunia maya, netizen menggambarkan lini serang Persija seperti mesin penghancur yang setiap saat bisa meledak. Video kompilasi gol-gol Persija beredar di Twitter, Instagram hingga TikTok, membuat Jakmania larut dalam euforia. Komentar-komentar membanjiri unggahan resmi klub. Persija menyerang bagai badai, gol demi gol terasa seperti dentuman meriam. Namun tidak hanya soal serangan, pertahanan Persija pun kini bak tembok baja. Hanya 1 kebobolan tercatat dari 3 pertandingan, menjadikan tim ibu kota ini sebagai pertahanan terbaik di liga. Warganet menyebut duet bek dan kiper Persija bagaikan perisai sakti yang mampu menahan segala gemburan. Ada yang menulis di X, musim ini lawan bukan hanya harus takut pada gigi taring Persija, tapi juga pada temboknya yang kokoh bagai benteng Sparta. Mauricio Sousa, pelatih asal Brasil yang kini jadi otak strategi Macan Kemayoran, dipuji habis-habisan. Ia dinilai berhasil menciptakan keseimbangan sempurna. Lini depan menari dengan elegan namun mematikan, sementara lini belakang berdiri tegak penuh wibawa. Netizen bahkan menjuluki Persija musim ini sebagai monster 2 wajah, ganas menyerang, tangguh bertahan. Euforia ini membuat jagat maya mendidih. Jakmania menyerukan kebanggaan dengan tagar-tagar penuh semangat, sementara rival-rival mulai memasang kuda-kuda waspada. 8 gol dan hanya 1 kebobolan menjadi bukti bukan sekadar mimpi. Persija kini benar-benar mengirim pesan mereka bukan sekadar penantang, melainkan kandidat terkuat tahta Super League musim ini. Duel Dewa United Banten FC melawan Persija Jakarta di Banten International Stadium, Serang, pada Jumat 29 Agustus 2025 resmi digelar tanpa penonton. Keputusan ini diambil setelah rekomendasi dari Polda Banten dan diumumkan melalui kanal resmi Dewa United di media sosial. Artinya, baik anak Dewa maupun The Jakmania tidak bisa hadir langsung di stadion. Klub dan otoritas meminta seluruh supporter mematuhi aturan demi menjaga situasi tetap kondusif. Kebijakan tanpa penonton ini membuat atmosfer yang semestinya panas, menghadirkan tensi tim papan atas dan magnet massa berubah menjadi senyap. Sejumlah warganet menyayangkan keputusan tersebut, namun banyak pula yang menilai langkah ini sebagai pilihan realistis untuk mengantisipasi potensi kerawanan keamanan di awal musim. Dalam beberapa pemberitaan, keputusan ini disebut mengejutkan karena Dewa United dan Persija bukan rival klasik, serta basis penonton Dewa di kandang sebelumnya relatif kecil, sehingga resiko dianggap tidak setinggi laga-laga berlabel big risk. Bagi Persija, keputusan ini datang ketika dinamika penonton dan keamanan menjadi sorotan sejak musim lalu, sehingga aspek kepatuhan regulasi dan koordinasi pengamanan menjadi krusial. Sementara itu,
Dewa United mesti mengelola kerugian non-teknis, hilangnya dukungan langsung yang bisa menjadi energi tambahan di lapangan, serta dampak finansial dari tiket yang tidak terjual. Klub pun mengimbau agar dukungan dialihkan ke layar kaca dan platform resmi, sembari menegaskan pentingnya ketertiban sebagai prasyarat agar pintu stadion bisa kembali dibuka pada pertandingan-pertandingan berikutnya. Intinya laga ini akan menjadi ujian kedewasaan semua pihak, klub, supporter, dan aparat. Tanpa riuh tribun, fokus akan tertuju penuh pada kualitas taktik, disiplin pemain, dan keputusan pelatih. Jika pertandingan berjalan aman, tertib, dan menarik, itu akan menjadi argumen terbaik bahwa sepak bola Indonesia mampu menyajikan tontonan yang aman sekaligus bermutu dan menjadi modal untuk mengembalikan penonton ke stadion pada kesempatan berikutnya. Beckham Putra Nugraha adalah salah satu pemain muda paling menjanjikan dalam dunia sepak bola Indonesia. Lahir di Bandung pada tanggal 29 Oktober 2001, Beckham Putra tumbuh dalam lingkungan yang sangat mencintai sepak bola. Ia adalah adik dari Gian Zola Nugraha, yang juga merupakan pesepak bola profesional. Dari kecil, Beckham sudah akrab dengan si kulit bundar. Ia sering mengikuti kakaknya ke lapangan latihan, menonton pertandingan langsung, dan bahkan ikut bermain di lingkungan sekitar rumah. Kecintaan terhadap sepak bola seolah sudah mengalir dalam darahnya. Di usia dini, ia bergabung dengan Sekolah Sepak Bola Uni Bandung, salah satu akademi sepak bola tertua dan terkenal di Jawa Barat. Di sana, bakatnya mulai terlihat. Pelatih-pelatih muda di SSB tersebut melihat kemampuan Beckham mengolah bola jauh di atas rata-rata anak seusianya. Kontrol bola, kecepatan, dan visi bermainnya membuatnya menonjol di antara rekan-rekan setimnya. Seiring berjalannya waktu, Beckham mulai mengikuti berbagai turnamen lokal, dari tingkat kota hingga provinsi. Namanya mulai dikenal di kalangan pencari bakat, terutama ketika ia memperkuat tim Persib U19 dalam ajang Liga 1 U19 tahun 2018. Di musim itu, Beckham tampil cemerlang dan menjadi top skor kompetisi, sekaligus membawa Persib U19 meraih gelar juara. Penampilannya yang atraktif, penuh semangat, dan tajam di depan gawang lawan membuatnya mendapatkan banyak sorotan media. Dari situ, jalan menuju tim utama Persib Bandung mulai terbuka. Pada tahun 2019, ia dipromosikan ke tim senior oleh pelatih Robert Rene Alberts. Debut profesionalnya di Liga 1 menjadi momen bersejarah, karena ia tampil penuh percaya diri meskipun usianya masih sangat muda. Ia langsung menjadi idola baru bagi Bobotoh, julukan supporter Persib, yang melihatnya sebagai simbol kebangkitan pemain muda lokal Bandung. Kemampuan Beckham dalam membaca permainan, melakukan dribble, dan menciptakan peluang membuatnya menjadi bagian penting dalam skuad Persib, meskipun ia masih kerap tampil sebagai pemain cadangan pada awalnya. Pemain yang memiliki postur tidak terlalu tinggi ini mengandalkan kecepatan, teknik, dan kecerdasannya di lapangan. Ia mampu bermain di beberapa posisi, baik sebagai gelandang serang, winger, maupun second striker. Fleksibilitasnya membuat pelatih memiliki banyak opsi ketika menurunkannya. Ia dikenal sebagai pemain yang tidak mudah kehilangan bola, lihai mencari ruang, dan memiliki kemampuan mengeksekusi bola mati. Seiring jam terbang yang meningkat, Beckham mulai menunjukkan konsistensinya. Di setiap musim, ia selalu mencatatkan kontribusi positif, baik dalam bentuk gol, assist, maupun permainan kombinatif. Ia juga dikenal sebagai pemain yang tidak mudah menyerah. Meski beberapa kali mengalami cedera ringan, Beckham selalu kembali dengan semangat dan energi yang sama. Keberhasilannya di level klub juga membuka pintu menuju tim nasional. Beckham mulai dipanggil memperkuat timnas U19 dan U23.
Ia menjadi bagian dari generasi muda yang dibentuk oleh pelatih Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan yang diberi mandat untuk membangun fondasi jangka panjang timnas Indonesia. Dalam berbagai uji coba dan turnamen internasional, Beckham menunjukkan kualitasnya. Ia menjadi pemain yang diandalkan untuk mengatur tempo permainan dan menjadi kreator serangan. Salah satu momen penting dalam karier internasionalnya adalah saat tampil di Asia Games bersama timnas U33. Meski Indonesia belum berhasil meraih medali emas saat itu, penampilan Beckham menjadi salah satu yang paling konsisten. Ia menjadi pemain yang mampu mengontrol lini tengah, menjaga bola di bawah tekanan, dan memberikan umpan-umpan yang berbahaya. Penampilannya yang penuh dedikasi di ajang internasional menjadikan dirinya sebagai kandidat kuat untuk masuk ke timnas senior. Di luar lapangan, Beckham Putra dikenal sebagai sosok yang rendah hati, pekerja keras, dan dekat dengan keluarganya. Ia sering membagikan momen kebersamaan bersama orang tuanya, kakaknya, dan sahabat-sahabatnya di media sosial. Meski popularitasnya terus meningkat, Beckham tetap menunjukkan sikap profesional dan fokus terhadap kariernya. Ia menghindari kontroversi dan lebih banyak berbicara melalui penampilannya di lapangan. Kepopulerannya tidak hanya terbatas pada penggemar Persib. Di seluruh penjuru Indonesia, banyak anak muda yang menjadikannya panutan. Gaya bermainnya yang stylish dan efektif menjadi inspirasi bagi banyak pemain muda. Ia juga aktif dalam kegiatan sosial dan beberapa kali terlihat ikut dalam kampanye kemanusiaan, seperti bantuan bencana atau kegiatan amal untuk anak-anak kurang mampu. Perjalanan Beckham di Persib Bandung terus berlanjut dengan catatan positif. Ia menjadi bagian dari rencana jangka panjang klub untuk mengandalkan pemain muda lokal yang berkualitas. Beckham Putra Nugraha adalah salah satu pemain muda paling menjanjikan dalam dunia sepak bola Indonesia. Lahir di Bandung pada tanggal 29 Oktober 2001, Beckham Putra tumbuh dalam lingkungan yang sangat mencintai sepak bola. Ia adalah adik dari Gianzola Nugraha yang juga merupakan pesepak bola profesional. Dari kecil, Beckham sudah akrab dengan si kulit bundar. Ia sering mengikuti kakaknya ke lapangan latihan, menonton pertandingan langsung, dan bahkan ikut bermain di lingkungan sekitar rumah. Kecintaan terhadap sepak bola seolah sudah mengalir dalam darahnya. Di usia dini, ia bergabung dengan Sekolah Sepak Bola Uni Bandung, salah satu akademi sepak bola tertua dan terkenal di Jawa Barat. Di sana, bakatnya mulai terlihat. Pelatih-pelatih muda di SSB tersebut melihat kemampuan Beckham mengolah bola jauh di atas rata-rata anak seusianya. Kontrol bola, kecepatan, dan visi bermainnya membuatnya menonjol di antara rekan-rekan setimnya. Seiring berjalannya waktu, Beckham mulai mengikuti berbagai turnamen lokal dari tingkat kota hingga provinsi. Namanya mulai dikenal di kalangan pencari bakat, terutama ketika ia memperkuat tim Persib U19 dalam ajang Liga 1 U19 tahun 2018. Di musim itu, Beckham tampil cemerlang dan menjadi top skor kompetisi, sekaligus membawa Persib U19 meraih gelar juara. Penampilannya yang atraktif, penuh semangat, dan tajam di depan gawang lawan membuatnya mendapatkan banyak sorotan media. Dari situ, jalan menuju tim utama Persib Bandung mulai terbuka. Pada tahun 2019, ia dipromosikan ke tim senior oleh pelatih Robert Rene Alberts. Debut profesionalnya di Liga 1 menjadi momen bersejarah karena ia tampil penuh percaya diri meskipun usianya masih sangat muda. Ia langsung menjadi idola baru bagi Bobotoh, julukan supporter Persib, yang melihatnya sebagai simbol kebangkitan pemain muda lokal Bandung.
Kemampuan Beckham dalam membaca permainan, melakukan dribble, dan menciptakan peluang membuatnya menjadi bagian penting dalam skuad Persib, meskipun ia masih kerap tampil sebagai pemain cadangan pada awalnya. Pemain yang memiliki postur tidak terlalu tinggi ini mengandalkan kecepatan, teknik, dan kecerdasannya di lapangan. Ia mampu bermain di beberapa posisi, baik sebagai gelandang serang, winger, maupun second striker. Fleksibilitasnya membuat pelatih memiliki banyak opsi ketika menurunkannya. Ia dikenal sebagai pemain yang tidak mudah kehilangan bola, lihai mencari ruang, dan memiliki kemampuan mengeksekusi bola mati. Seiring jam terbang yang meningkat, Beckham mulai menunjukkan konsistensinya. Di setiap musim, ia selalu mencatatkan kontribusi positif, baik dalam bentuk gol, assist, maupun permainan kombinatif. Ia juga dikenal sebagai pemain yang tidak mudah menyerah. Meski beberapa kali mengalami cedera ringan, Beckham selalu kembali dengan semangat dan energi yang sama. Keberhasilannya di level klub juga membuka pintu menuju tim nasional. Beckham mulai dipanggil memperkuat timnas U19 dan U23. Ia menjadi bagian dari generasi muda yang dibentuk oleh pelatih Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan yang diberi mandat untuk membangun fondasi jangka panjang timnas Indonesia. Dalam berbagai uji coba dan turnamen internasional, Beckham menunjukkan kualitasnya. Ia menjadi pemain yang diandalkan untuk mengatur tempo permainan dan menjadi kreator serangan. Salah satu momen penting dalam karir internasionalnya adalah saat tampil di SIA Games bersama timnas U33. Meski Indonesia belum berhasil meraih medali emas saat itu, penampilan Beckham menjadi salah satu yang paling konsisten. Ia menjadi pemain yang mampu mengontrol lini tengah, menjaga bola di bawah tekanan, dan memberikan umpan-umpan yang berbahaya. Penampilannya yang penuh dedikasi di ajang internasional menjadikan dirinya sebagai kandidat kuat untuk masuk ke timnas senior. Di luar lapangan, Beckham Putra dikenal sebagai sosok yang rendah hati, pekerja keras, dan dekat dengan keluarganya. Ia sering membagikan momen kebersamaan bersama orang tuanya, kakaknya, dan sahabat-sahabatnya di media sosial. Meski popularitasnya terus meningkat, Beckham tetap menunjukkan sikap profesional dan fokus terhadap kariernya. Ia menghindari kontroversi dan lebih banyak berbicara melalui penampilannya di lapangan. Kepopulerannya tidak hanya terbatas pada penggemar Persib. Di seluruh penjuru Indonesia, banyak anak muda yang menjadikannya panutan. Gaya bermainnya yang stylish dan efektif menjadi inspirasi bagi banyak pemain muda. Ia juga aktif dalam kegiatan sosial dan beberapa kali terlihat ikut dalam kampanye kemanusiaan seperti bantuan bencana atau kegiatan amal untuk anak-anak kurang mampu. Perjalanan Beckham di Persib Bandung terus berlanjut dengan catatan positif. Ia menjadi bagian dari rencana jangka panjang klub untuk mengandalkan pemain muda lokal yang berkualitas. Di bawah asuhan pelatih-pelatih berpengalaman, ia terus meningkatkan kemampuannya dalam berbagai aspek permainan, termasuk aspek fisik dan taktik.